Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan P5 strip 4. Jadi ada diketahui income statement dari Sun Corporation dan Sun ini merupakan subsidiary dari Pop Corporation dengan kepemilikan 75%. Di sini juga diketahui income dari Pop, terus ada transaksi penjualan persediaan dari Pop ke Sun dan juga sebaliknya dari Sun ke Pop. Nah, langsung saja yang pertama kita menghitung income dari Son. Nah, tadi di soal diketahui pada 2016 itu net income-nya 4.800 dikalikan 75% jadinya 3.600.000 dan 2017 75%-nya ada 4.050.000 dan 2018 75%-nya ada 3.150.000. Kemudian ada profit yang belum direalisasikan atas penjualan persediaan pada 2016. Jadi di sini ini downstream dari Pop ke Son. Setengahnya itu masih di persediaan akhir dengan gross profit 2.400.000. Berarti langsung aja 2.400.000 dikalikan setengahnya yang belum terjual 50%, jadi 1.200.000 mengurangi dan ini terjual pada 2017 sehingga terrealisasi 1.200.000 pada 2017. Kemudian ada realisasi profit juga pada 2017. Nah, ini transaksi upstream dari Son jual ke Pop. Ini pada akhir periode ending inventory-nya itu ada dengan profit 1.200.000. Berarti langsung aja 1.200.000 dikalikan 75%. Ini kepemilikan dari Pop karena ini kan upstream. Jadi nanti juga 25%-nya tuh dibagi ke yang non pengendali. Jadi mengurangi 900 dan 2018 ini terrealisasi 900. Jadi totalnya untuk 2016 itu ada 2.400.000, 2017 4.350.000 dan 2018 4.050.000. Kemudian yang kedua ini, menghitung net income dari, Pop itu. Nah, ini 2016, 17, dan 18 angka-angka ini sudah tersedia di soal, ditambahkan dengan income from Sun yang sudah kita hitung ini. Jadi total dari net income 2016 ada 24, 2017 ada 24.750, dan 2018 ada 28.050. Kemudian yang ketiga ini consolidated net income. Jadi, untuk income-nya kita jumlahkan dulu punyanya Pop dan Son, jadi 2016 ada 26.400, 2017 ada 25.800, dan 2018 ada 28.200. Nah, tadi ada profit yang belum terrealisasi pada 2016 sebesar 1.200.000, jadi mengurangi dan persediaan ini terjual di 2017 sehingga terrealisasi dan menambah 1.200.000. Kemudian pada 2017 ini ada, transaksi juga, upstream ya tadi ini belum terrealisasi. Tadi kan di sini yang diakui 75% nih, punyanya si Pop 900. Nah, sekarang di sini kita akui 100%, ada punyanya si saham non, pengendali. Jadi ada 1.200.000 dan terrealisasi karena terjual di 2018 1.200.000 sehingga totalnya sekian, kemudian dikurangi dengan punyanya yang saham non pengendali. Pada 2016, si Son ini kan, mengakui net income 4.800.000, jadi tinggal dikali 25%, ada 1.200.000 bagiannya yang saham non pengendali. Kemudian 2017 ini net income-nya ada 5.400 dikurangi dengan 1.200.000 yang unrealized profit ini tadi. Dikalikan 25% jadi 1.050. Kemudian 2018 ini ada net income 4.200 ditambahkan dengan yang sudah terrealisasi, yang tadi 2017 belum terrealisasi, sekarang sudah terrealisasi, dikalikan 25% jadinya 1.350. Jadi total controlling share of net income 2016 ada 24.000.000, 2017 24.750, dan 2018 28.050. Kemudian untuk P5 strip 6, di sini Justin itu subsidiary dari Epic dengan kepemilikan 90%. Ini juga ada transaksi penjualan inventory baik upstream dan downstream. Langsung saja, pertama kita hitung dulu nih, income dari Justinnya. Nah, ini di trial balance ada sales 500 dikurangi cost of sales dikurangi other expense, jadi net income-nya ada 800.000 dikalikan kepemilikan 90% jadi 720.000. Kemudian ditambah dengan realisasi profit dari beginning inventory. Nah, di 2013 tahun sebelumnya itu ada inventory itu sebesar 200 kan, 200.000 dengan gross profit 20%. Nah, sekarang sudah terrealisasi. Jadi tinggal 200.000 kali 20% kali 90% kepemilikan karena ini, upstream, jadi 36.000. Kemudian di 2014 itu ada transaksi, dia downstream dan belum terrealisasi semua. Di sini ada, ending inventory 100.000 dengan, gross profit 10%. Jadi langsung aja sisa 10% kali, 100.000, jadi dikurangi 10.000, total income dari Justin-nya ada, 746.000. Kemudian kita hitung punyanya yang non pengendali, saham non pengendali.
Tadi net income-nya 800.000, kemudian dikalikan 10% jadi 80.000. Nah, tadi ada realisasi profit dari beginning inventory sebesar 4.000. Ini karena kepemilikannya cuma 10%, jadi 200 kali 20% kali 10%. Jadi punyanya yang non pengendali itu ada 84.000. Kemudian di sini ada investment yang ada di trial balance, ini kan, 3.474.000 ditambahkan dengan income yang tadi kita hitung di sini, jadi, investment setelah disesuaikan ada 4.220.000. Kemudian kita mau mengetahui pada saat akuisisi itu ada goodwill atau enggak. Nah, di trial balance 2014 itu kan investment-nya 3.474. Nah, ini kan udah ada transaksi dividen sama, profit yang belum terrealisasi tadi kan 36. Jadi, untuk mengetahui beginning investment-nya tinggal ditambahkan aja jadi ada 3.600.000. Kemudian di 100% jadi 4.000.000. Kemudian stockholders equity dari Justin-nya ini ada 3.800.000 bisa dilihat di trial balance. Ini ada common stock 2.500 dan retained earning 1.300. Jadi ada selisih 200 yang merupakan goodwill. Kemudian ini untuk jurnalnya, yang pertama untuk mengeliminasi penjualan, yang tadi, penjualan dari Epic ke Justin 8.000.000 dieliminasi, sehingga debit sales, credit cost of sales, kemudian yang kedua itu untuk mengakui dan mengalokasikan realisasi profit dari persediaan awal yang di 2013 itu dan terjual di 2014. Jadi ini tadi, punyanya yang pengendali itu 90%, ada 36.000, yang non-pengendali ada 4.000, 10%-nya. Jadi ini cost of sales-nya dikredit, 40.000 ini sudah terrealisasi. Kemudian juga untuk mengeliminasi unrealisasi profit dari persediaan akhir tadi di 2014 ada yang belum terjual semua. Jadi 100.000 kali 10% mendebit cost of sales 10.000 dan mengkredit inventory 10.000. Kemudian yang keempat juga untuk mengeliminasi income dari Justin. Tadi kan di awal kita udah mengetahui, income from Justin-nya 746, ini dihapuskan, kemudian ada dividen 90.000. Nah, di trial balance ini ada dividen 100.000 kan. Nah, ini punyanya pengendali 90% dan non pengendali 10%. Jadi ini 90% kali 100.000 90, jadi mengkredit investment sebesar 656. Kemudian yang kelima ini jurnal untuk mencatat yang saham non pengendali. Ini tadi sudah kita hitung ya, 84.000, kemudian dividen ini kan 90.000, berarti sisanya 10.000. Kemudian, berarti di sini ada non controlling interest-nya 74.000. Dan yang selanjutnya ini jurnal untuk mengeliminasi investment sama equity, common stock, retained earning dihapus, kemudian mengakui adanya goodwill 200.000, investment dihapuskan sebesar investasi awal 3.600.000, dan kita mengakui adanya non-controlling interest ini sebesar 400.000. Kemudian selanjutnya ini untuk mengeliminasi reciprocal account. Jadi dividen payable-nya debit 90 dan receivable-nya 90. Ini bisa kita lihat di trial balance juga. Dividen receivable ini ada 90.000 dihapuskan. Kemudian selanjutnya ini merupakan works paper-nya. Jadi di sini pertama mendebit sales ini untuk mengeliminasi yang penjualan tadi ya, penjualan dari Epic ke Justin. Kemudian ini dieliminasi juga income from Justin-nya juga dieliminasi. Kemudian ini cost of sales-nya mendebit 10.000. 10.000 ini merupakan dari transaksi yang C. Ini jadi yang belum terrealisasi di 2014 ya, yang belum terjual. Kemudian di sini mengkredit ini tadi, sales ya, dieliminasi. Kemudian 40.000 ini merupakan yang dari tahun 2013 dan sudah terrealisasi di 2014. Kemudian kita mengakui adanya non-controlling interest share 84.000, kemudian retained earning dari Justin tadi dihapuskan, kemudian, di sini dividennya kan tadi ada 100.000 nih, dihapuskan, 90 punya pengendali, 10-nya punya non-pengendali. Kemudian dividen receivable-nya ini tadi dihapuskan, account reciprocal, kemudian inventory-nya ini ada 10.000 ini tadi. Kemudian investment-nya ini dihapuskan jadi 0. Nah, di sini, nilai investasi di sini ini merupakan nilai investasi yang sudah disesuaikan, yang sudah kita hitung tadi, yang sudah ditambahkan dengan income from Justin, bukan yang ada di trial balance. Jadi 0, kemudian mengakui adanya goodwill 200, kemudian dividend payable ini juga akan reciprocal dihapuskan, common stock juga dihapuskan, dan kita mengakui adanya non-controlling interest, sini totalnya 470.
Jadi di sini kontrol internal share of net income-nya ada 2746, dimasukkan ke retained earning statement, menambah jadi nanti dia retained earning akhirnya 5310. Retained earning ini masuk ke balance sheet sebesar 5310. Jadi totalnya dari liabilities equities-nya ada 13.290. Begitu juga dengan asetnya dijumlahkan sebesar 13.290. Sekian dari saya, terima kasih.